Assalamualaikum sahabat pintu rahasia. Bayangkan, Voynich Manuscript adalah salah satu naskah paling misterius dalam sejarah manusia. Naskah ini ditemukan pada awal abad ke-20 oleh seorang pedagang buku langka bernama Wilfrid Voynich. Dan sejak saat itu, naskah ini menjadi teka-teki yang belum pernah terpecahkan hingga kini. Naskah ini ditulis dengan huruf-huruf yang tidak dikenali, menggunakan bahasa atau kode yang tidak pernah ditemukan di tempat lain di dunia. Para ahli bahasa, kriptografer, dan sejarawan dari berbagai negara telah mencoba memecahkannya selama lebih dari 100 tahun. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada yang tahu apa arti sebenarnya dari tulisan di dalamnya. Naskah ini diperkirakan berasal dari abad ke-15 atau awal abad ke-16. Berdasarkan analisis radiokarbon terhadap perkamen yang digunakan. Tetapi, siapa yang menulisnya dan untuk tujuan apa masih menjadi misteri besar. Isi naskah Voynich terbagi ke dalam beberapa bagian yang tampak seperti bab. Sebagian besar halaman dipenuhi gambar-gambar aneh, tanaman yang tidak dikenal, diagram astrologi, peta bintang, dan ilustrasi perempuan telanjang yang tampak sedang mandi di cairan berwarna hijau di dalam tabung-tabung aneh. Semua ilustrasi itu membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah ini kitab pengobatan kuno, buku alkimia, atau justru catatan dari dunia lain? Yang membuat naskah ini semakin membingungkan adalah gaya penulisannya. Huruf-hurufnya mengalir seperti tulisan tangan yang alami, bukan seperti kode buatan. Artinya, siapapun yang menulisnya tampaknya benar-benar memahami bahasa yang ia gunakan. Beberapa pola linguistik menunjukkan bahwa naskah ini mungkin ditulis menggunakan tata bahasa yang konsisten, seolah memang memiliki struktur bahasa yang nyata, tapi tidak ada bahasa manusia yang cocok dengannya. Banyak teori yang muncul untuk mencoba menjelaskan misteri ini. Ada yang mengatakan bahwa Voynich Manuscript adalah karya seorang alkemis yang mencoba menyembunyikan rahasianya dari dunia. Ada pula yang meyakini bahwa ini adalah teks tentang pengobatan dan astrologi yang disamarkan agar tidak dicuri oleh orang lain. Teori lain lebih ekstrim. Beberapa percaya bahwa naskah ini adalah pesan dari makhluk luar angkasa atau hasil komunikasi dengan entitas dari dimensi lain. Alasan mereka sederhana. Bahasa dan gambar-gambar di dalamnya terlalu aneh untuk dikaitkan dengan kebudayaan manusia manapun. Para ahli kriptografi dari Perang Dunia Kedua, bahkan tim intelijen Amerika Serikat, pernah mencoba memecahkan naskah ini dengan bantuan teknologi modern. Namun setiap upaya selalu berakhir dengan kegagalan. Tidak ada pola sandi yang konsisten, tidak ada kunci, dan tidak ada cara untuk menerjemahkan satu kata pun secara pasti. Selain itu, gambar-gambar tumbuhan dalam naskah juga memperdalam misteri. Beberapa tampak seperti gabungan dari tanaman nyata dan tanaman fiktif. Ada daun, akar, dan bunga yang bentuknya tidak ditemukan di bumi. Para botanis pun tidak bisa memastikan apakah tanaman-tanaman itu memang pernah ada atau hanya imajinasi penulisnya. Ilustrasi tentang perempuan juga menjadi perhatian. Mereka digambarkan telanjang, berendam dalam kolam hijau, dan dihubungkan dengan semacam tabung atau pipa. Sebagian peneliti menganggap ini simbol alkimia tentang kelahiran dan energi kehidupan. Sementara yang lain menduga ini adalah semacam panduan medis atau ritual penyucian tubuh. Seiring berjalannya waktu, banyak orang mencoba menerjemahkan naskah ini dengan berbagai pendekatan, mulai dari ilmu bahasa kuno, astrologi, hingga kecerdasan buatan modern. Bahkan pada abad ke-21, komputer super canggih sudah menganalisis pola kata dan struktur naskah Voynich. Tetapi hasilnya tetap tidak jelas. Tidak ada terjemahan yang bisa dibuktikan benar. Karena itulah,
Sebagian orang mulai percaya bahwa naskah ini mungkin tidak memiliki makna sama sekali. Mungkin penulisnya hanyalah seorang jenius gila yang menciptakan bahasa imajiner untuk kesenangan pribadi. Namun teori ini juga lemah karena struktur tulisan di dalamnya terlalu rapi dan beraturan untuk disebut omong kosong. Naskah Voynich kini disimpan di perpustakaan Universitas Yale di Amerika Serikat dengan kode katalog MS4-8. Ia disimpan dalam kondisi terawat dan terus diteliti oleh para ahli dari seluruh dunia. Setiap tahun, ada saja peneliti baru yang mencoba mengungkap rahasianya, namun tidak ada satupun yang benar-benar berhasil. Hingga kini, Voynich manuskrip tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Ia seperti pesan dari masa lalu yang menunggu untuk dipahami, atau mungkin dari dunia lain yang tidak akan pernah bisa diterjemahkan oleh manusia. Entah siapa penulisnya, entah untuk apa ia dibuat, naskah ini tetap berdiri sebagai simbol keingintahuan manusia terhadap hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Dan mungkin justru di sanalah letak keindahannya, bukan pada jawaban yang ditemukan, melainkan pada misteri yang tetap hidup, membuat setiap orang yang melihatnya merasa kecil di hadapan rahasia alam semesta yang tak terbatas. Selama lebih dari 1 abad, para peneliti, ahli bahasa, dan pemburu misteri telah mencoba mengungkap siapa sebenarnya penulis Voynich manuskrip. Teori demi teori bermunculan, mulai dari yang logis hingga yang benar-benar di luar nalar. Dan justru karena terlalu banyak kemungkinan, misteri naskah ini semakin sulit dipecahkan. Salah satu teori paling terkenal menyebut bahwa naskah ini ditulis oleh Roger Bacon, seorang ilmuwan dan filsuf Inggris dari abad ke-13 yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang alkimia, optik, dan ilmu rahasia. Beberapa orang percaya bahwa naskah ini adalah catatan eksperimen Bacon yang ditulis dalam kode rahasia agar tidak disalahgunakan. Teori ini sempat populer pada awal penemuan naskah, tetapi kemudian diragukan karena usia naskah lebih muda dari masa hidup Bacon. Teori lain menyebut bahwa naskah ini adalah karya John Dee dan asistennya Edward Kelly, 2 tokoh mistik dari Inggris abad ke-16 yang dikenal memiliki minat besar terhadap komunikasi dengan malaikat dan bahasa gaib yang disebut Enochian. Ada kemiripan antara gaya tulisan Voynich dengan bahasa Enochian yang mereka klaim berasal dari wahyu malaikat. Sebagian peneliti percaya bahwa Voynich manuskrip mungkin adalah hasil eksperimen mereka untuk menciptakan bahasa universal yang mampu menghubungkan manusia dan makhluk spiritual. Ada juga teori yang lebih spiritual. Sebagian orang yakin bahwa Voynich manuskrip adalah kitab dari dunia lain. Bahasa di dalamnya dianggap bukan buatan manusia, melainkan pesan dari dimensi lain atau bahkan peradaban luar angkasa. Ilustrasi tanaman aneh dan simbol-simbol astronomi yang tidak dikenal dianggap sebagai bukti bahwa naskah ini mungkin bukan berasal dari bumi. Teori ini memang terdengar gila, tetapi bagi banyak penggemar misteri, justru itulah yang membuatnya menarik. Karena setiap halaman Voynich tampak seperti sesuatu yang bukan dari dunia kita. Para ahli kriptografi juga pernah mencoba menelusuri pola bahasanya. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur kata-katanya mengikuti ritme tertentu. Mirip seperti bahasa alami, bukan sandi acak. Ini membuat banyak orang percaya bahwa naskah ini memang ditulis menggunakan bahasa sungguhan. Hanya saja bahasa itu hilang atau belum pernah dikenal manusia modern. Ada yang menduga itu adalah bahasa kuno dari Timur Tengah, Eropa, atau bahkan hasil kombinasi beberapa bahasa yang disamarkan dengan sistem penulisan baru. Beberapa ahli juga mengusulkan bahwa naskah ini mungkin menggunakan cipher tingkat tinggi,
semacam sandi multilapis yang membutuhkan kunci tertentu untuk dibaca. Namun tidak ada satupun kunci yang berhasil membuka maknanya secara konsisten. Komputer modern pun gagal mendeteksi pola pengulangan yang bisa dipecahkan. Seolah-olah naskah ini benar-benar dibuat agar tidak pernah bisa diterjemahkan. Teori paling ekstrim datang dari kelompok yang percaya bahwa penulis Voynich manuscript mungkin bukan manusia biasa, melainkan seseorang dengan kemampuan spiritual luar biasa. Mereka berpendapat bahwa naskah ini ditulis dalam keadaan trance atau kerasukan, di mana penulis menyalin pesan dari dimensi lain. Fenomena seperti ini memang sering muncul dalam sejarah mistik, di mana orang mengaku menulis sesuatu tanpa sadar, seolah tangannya digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Ilustrasi di dalam naskah juga mendukung teori ini. Gambar-gambar perempuan telanjang yang berendam di cairan hijau bisa jadi bukan sekadar lukisan medis, tetapi simbol kelahiran kembali, penyucian jiwa, atau proses transformasi spiritual. Gambar bintang-bintang dan zodiak mungkin menggambarkan hubungan antara alam semesta dan kehidupan manusia, seolah-olah naskah ini adalah peta rahasia menuju pengetahuan tertinggi. Namun di sisi lain, ada juga teori sederhana tapi menarik. Sebagian sejarawan meyakini bahwa Voynich manuscript mungkin hanyalah buku palsu yang dibuat untuk menipu bangsawan kaya pada masa itu. Pada abad ke-15, banyak orang tertarik dengan alkimia dan rahasia gaib, sehingga tidak mustahil seseorang membuat naskah misterius agar tampak berharga dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Bila benar demikian, maka seluruh misteri ini hanyalah hasil tipuan jenius yang berhasil bertahan berabad-abad. Meskipun teori itu terdengar masuk akal, tetap saja ada hal yang tidak bisa dijelaskan. Bila naskah ini hanya tipuan, mengapa struktur bahasanya begitu teratur dan konsisten? Mengapa penulisnya bersusah payah menciptakan ratusan halaman dengan simbol yang saling berkaitan tanpa kesalahan besar? Ini membuat banyak ahli percaya bahwa penulisnya benar-benar tahu apa yang ia tulis.